Shalom, welcome once again. Shalom, welcome once again to our program. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. I want to welcome all of you that is joining us here today, and all of you that are coming in, welcome. Dan sekali lagi selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian semua pada saat ini. So as we continue our fasting and prayer, let's be serious, let's focus on our nation. Dan selagi kita yaitu doa puasa, sekali lagi yaitu terutama buat bangsa dan negara kami semuanya, That we will turn away from our wicked ways and walk in obedience with what the Lord longs for. dan sehingga kami berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat dan kita kembali lagi dekat dengan Tuhan, itu yang seperti Tuhan inginkan. So let us pray that the nation will walk in the fear of the Lord. Dan mari kita semua sama-sama berdoa, biarlah seluruh bangsa dan negara itu berjalan takut akan Tuhan. We shed in tears, but we will reap in joy. Dikatakan kita menabur dengan air mata, tapi kita akan menuai dengan sukacita. So Amen. don't think that it's impossible. Nothing is impossible. Dan janganlah sekali-sekali kita berpikir itu adalah mustahil, karena dalam Tuhan tidak ada satupun mustahil bagi Dia. Amen. God can put instructions in Amen. person that cannot hear Him. Yaitu karena Tuhan sendiri itu dapat menaruh instruksinya Dia di dalam hati setiap manusia yang bahkan orang tidak bisa mendengar Dia. Amen. Also remember to pray for those who are in the front line. Dan selalulah kita berdoa bagi yaitu mereka yang barisan depan. Yeah. So don't forget, and also pray for the churches of Jesus Christ. Apa yang dimaksud dengan barisan depan saya akan jelaskan sedikit lagi, yaitu aparat negara, dokter, suster, dan lain-lainnya. Dan hal berikutnya kita juga selalu berdoa untuk gereja-gereja daripada Yesus Kristus. Of course, we're going to pray for our president and all the government servants, and until the lowest person, we're going to pray that God's hand will get involved with them. Dan kita juga selalu berdoa buat Bapak Presiden kita maupun setiap orang yaitu yang dalam posisi mereka, para menteri, RT, RW, lurah, kepala desa, dan biarlah tangan Tuhan sendiri ikut campur dan melindungi mereka semuanya. Amen. So there's so many other things to pray for, but these are the things that we're going to focus on a little bit more. Dan saya tahu yaitu masih banyak hal-hal lain yang kita dapat doakan, tapi keempat hal ini yang kita akan fokuskan. Okay, shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you once again. I pray that you will sustain your people, you will give them strength to go through all their fasting and prayer. Dan Bapak, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih buat belas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Dan kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang menjaga Tuhan, memberi kekuatan Tuhan bagi setiap orang yang puasa pada saat ini dan doa pada saat ini. As we put on sackcloth to pray for our nation and God, we pray that you will hear from heaven, that you will forgive our sins and you will heal our land. Dan selagi yaitu kami doa dan puasa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yaitu mengampuni segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami, dan Engkau sendiri yang memulihkan Tuhan negeri kami Tuhan. So Father, we pray for understanding to come to your people as they sit at your feet, O God. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah pengertian-Mu turun di atas setiap umat-Mu, saat kami duduk di bawah kaki-Mu mendengar firman-Mu. And anoint your servants, O God. Dan urapilah hamba-hamba-Mu Tuhan, And let every word that proceed out of our mouth be only of you, Lord. dan setiap kata-kata yang mulut dari hamba-Mu Tuhan, itu adalah pilihan daripada Engkau saja. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Are we excited? Yes, Apakah I kita am. semua bersemangat? Amen. Amen. You got to be excited, you know. And no matter what the cost is, no matter what the price is, we got to be excited because we will see the fruit of our labor one day. Amen. Yaitu saudara, kita harus selalu bersemangat, bersukacita. Apapun harga yang kita harus bayar, karena kita percaya satu hari kelak kita akan menuai dan melihat itu hasil daripada kerja kita. If not now, in eternity. Jika kita tidak melihatnya sekarang, pasti satu hari kelak di surga kita dapat melihatnya. Amen. So continue your good fight of faith. Teruslah ke dalam perlombaan iman saudara. And so this morning we want to talk about prayer and fasting again, part 4. Dan hari ini yaitu kita akan bicara lagi mengenai yaitu puasa dan doa. Today is the 4th day. Ini adalah hari keempat. So I pray that you are sustaining and continuing whatever fast you are doing. Amen. Continue and fulfill it. Dan saya berdoa yaitu kita terus bersemangat, terus berpuasa yaitu, dan kita percaya semua saudara kita semua dapat menyudahkannya, menyelesaikannya bersama-sama. Just for your information, in a medical term,
3 days of full fast, it detox your entire body. Yaitu secara medis, waktu saudara puasa 3 hari penuh, yaitu saudara detox atau mengeluarkan segala racun-racun dari tubuh saudara. So fasting is good. Jadi kita lihat yaitu secara jasmani pun, yaitu puasa itu juga baik bagi kesehatan kita. So the Word of God says in Ephesians chapter 2 and verse 10. Kita lihat ayatnya hari ini, yaitu Efesus 2 ayat 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kata ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. Amen. So that we be ready to be used for God. Artinya yaitu kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, Taking the part that He has set before us. dan mengambil bagian yaitu di mana yang Dia telah tentukan bagi kita semuanya. Amen. So that we have a good life. Sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang baik. Amen. So remember, run your race and finish them well. Sekali lagi yaitu mari kita bersama-sama dalam perlombaan iman, berlari dengan baik dan kita menyelesaikannya semua dengan baik. You see, prayer and fasting need to be combined together so that you'll be a powerful force. Dan kita lihat yaitu doa dan puasa itu harus menjadi satu atau digabungkan sehingga saudara bisa melihat kuasa Tuhan lebih lagi. And it helps us to activate the chain reaction that we can see God's kingdom manifested. Dan itu mengaktifkan yaitu reaksi berantai di mana kita dapat melihat kerajaan Allah itu terwujudkan di dalam bumi ini. So how God will manifest all these supernatural things and working it for the good work for us. Dan kita lihat yaitu bagaimana Allah yaitu melakukan segala sesuatu yang supernatural yaitu dari alam rohani itu menjadi terlihat dalam alam jasmani, dan itu adalah baik untuk kita semua. So when we humble ourselves, when we fast and pray, what we are doing is we are showing God that we are ready for Him to do as He wills. Jadi waktu kita doa dan puasa itu artinya apa saudara? Kita merendahkan hati kita dan kita telah siap untuk Allah sendiri melakukan kehendak Dia dalam kehidupan kita atau dalam bumi ini. So when we come into agreement with God, when we fast and pray, we are coming in alignment with God. Jadi waktu kita doa dan puasa, disitulah dikatakan kita di dalam persetujuan atau kesepakatan dengan Tuhan. So that God's perfect will be on earth as it is in heaven. Dari sebab itu seperti kita doakan, terjadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. So we are aligned with heaven already. Jadi kita menyelaraskan diri kita dengan surga. So we find that God uses us in ways that we never thought possible at all. Dan kita akan mendapatkan yaitu bagaimana Tuhan bisa memakai kita semua saudara sekalian semua yang kita pikir yaitu tidak mungkin bisa terjadi. And then we begin to walk in our assignment, in our purposes according to His plans. Dan apa yang terjadi artinya yaitu saudara yaitu mulai menjalani tugas saudara sesuai dengan rencana atau rancangan Dia dalam kehidupan saudara. So remember the Bible says that God has a plan and a purpose for us. So His plan and His purpose will be created that it will be fulfilled. Yaitu karena firman Tuhan mengatakan Allah memiliki rencana atau rancangan bagi kita semua, dan waktu kita doa puasa yaitu kita menyelaraskan diri dan biarlah semua itu terjadi dalam kehidupan kita. So at times it's a collective thing, at times it is an individual thing. Karena ada waktunya di mana yaitu satu tubuh Kristus, artinya setiap orang yaitu seperti yang kita lakukan ini bersama-sama, tapi ada waktunya yaitu saudara pribadi saja. So like now we have a specific assignment given to us, pray for our nation. Tapi seperti sekarang kita mempunyai tugas yang sangat spesifik, yaitu kita berdoa dan puasa buat bangsa dan negara kita. Praying for all those in the front line. Dan kita berdoa yaitu bagi aparat negara atau dokter atau suster, mereka yang barisan depan. Praying for our president and our government. Dan kita juga berdoa yaitu untuk segenap pemerintahan kita, terutama yaitu untuk Bapak Presiden kita. So that God will guide them to be just and they will be fair. Sehingga yaitu tangan Allah ikut campur dalam segala sesuatu sehingga mereka adalah memerintah dengan adil dan bijaksana. Then praying for the churches of Jesus Christ from Sabang to Merauke all around the world. Dan kita juga dalam waktu yang bersamaan berdoa yaitu untuk seluruh gereja-gereja daripada Yesus Kristus dari Sabang sampai Merauke atau di seluruh permukaan bumi ini. So the churches of Jesus Christ, of course they come with all kinds of denomination, but we cannot
dissect or bisect, but we must be collective. So we got to pray for them, because as long as they mention Jesus, we got to pray for them. Yaitu sudah pasti, yaitu saudara tahu begitu banyak denominasi di Indonesia sendiri, bahkan di seluruh bumi ini. Tetapi saudara, janganlah kita memilah-milah. Selama yaitu mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, berdiri di atas yaitu Alkitab firman Tuhan, kita harus berdoa untuk keseluruhan daripada tubuh Kristus ini. Amen. So that they know where their weaknesses are, they know where their faults are, they will correct themselves. But we are to pray for all of us to be united in the Spirit, united in faith. Yaitu sehingga kita semua kita bisa tahu yaitu dengan tuntunan daripada Roh Kudus, kita semua yaitu ataupun gereja-gereja lain akan tahu yaitu apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, dan kita bisa membenarkan diri kita, dan itu di dalam iman dan di dalam satu kesatuan, di dalam kasih Kristus kita menjadi satu. And then the fifth one, I give you a general. So the fifth one, you pray for your family, for your relative, for your friends, and yourself, that God's protection will be upon you. In this pandemic, God will use you as a light. Amen. Dan yang kelima yaitu di mana saya kasih tahu kepada saudara untuk berdoa untuk sama keluarga saudara, yaitu keluarga saudara sendiri, teman-teman saudara, teman kantor saudara, sehingga yaitu lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di atas mereka semua, dan Tuhan sendiri memakai saudara sebagai terang di dalam kehidupan mereka semua. So as a light, what does it mean? Light means we are prosperous all around. We are full light. Yaitu apa yang dimaksud dengan terang, yaitu biarlah saudara sepenuhnya hidup saudara penuh dengan kehidupan daripada Tuhan. So we can be a light in darkness, a light in the pandemic, so that we can bring the lost into the kingdom of God. Sehingga yaitu kita semua dan saudara sekalian semua bisa menjadi terang di masa pandemi ini, dan biarlah kita juga bisa menolong mereka yang hilang untuk kembali kepada Tuhan. That is why each person was created unique. Dari sebab itu Tuhan itu luar biasa, kita semua diciptakan sangat unik. There's no two identical person. Nggak ada dua orang yang sama dalam permukaan bumi ini. And so God created you as a masterpiece. Dan Tuhan menciptakan saudara sebagai mahakarya daripada Allah itu sendiri. So that you can make a difference in this world. How much more you have Jesus Christ? Dan sehingga saudara bisa membuat perbedaan dalam dunia ini atau di lingkungan saudara, dan berapa lebih banyak lagi karena saudara ada Yesus Kristus dalam saudara. So you remember this. You are created for a specific purpose. Every one of you. Do not look at yourself as useless. Look at yourself as God has created you for a purpose specific. Amen. Ingat sekali lagi ada tujuan yang sangat spesifik di mana saudara diciptakan oleh Tuhan. Jangan melihat diri kita yaitu atau merasa minder atau merasa kita nggak ada gunanya. Tapi ingat, itu sekali lagi Tuhan, saudara adalah mahakarya Tuhan, dan Tuhan menciptakan saudara ada tujuan yang khusus dalam kehidupan saudara. Remember, you should not put your hope in man or any other things, because you need to put your hope in God. Dan janganlah taruh pengharapan saudara dalam manusia atau hal-hal lainnya, tapi taruh segenap pengharapan kita dalam Tuhan. No matter what, not by influence. The best influence you can get is from God. Dan ataupun pengaruh apapun, karena pengaruh yang terbaik adalah dari Tuhan dan firman-Nya. God is the only one who can truly inform you of your purpose. Karena hanya Tuhan sendiri yang bisa memberitahu saudara apa sih tujuan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. So in order for you to fulfill it, how to fulfill it is only God that can let you know. Dan yaitu sekali lagi apa sih rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, dan apa sih yaitu tujuan daripada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan memberitahu saudara. And only God can equip you and give you the power that you need. Dan hanya Tuhan sendiri yang bisa memperlengkapi saudara dan memberi saudara kuasa yang saudara butuhkan. Just to go off a little bit, my prayer for you is that each and every one of you is that God will use you as a light, and with His signs and wonders, every time you speak boldly, God's signs and wonders will be activated. Dan saya doa bagi saudara sekalian, sekali lagi yaitu biarlah saudara menjadi terang di tempat di mana saudara berada atau lingkungan saudara. Dan di samping itu yaitu jika saudara berdoa bagi siapapun juga, dikatakan menurut firman Tuhan, biarlah tanda-tanda dan mujizat itu mengikuti saudara, yaitu seperti yang firman Tuhan katakan. So in order for us to know what to pray for, what to believe God for, what to be blessed, how to be, and we really need to give time to the Lord. We need to communicate with the Lord, and we need to have His word. Dan bagaimana itu saudara tahu bagaimana mendoakan umpamanya si A, apa yang saya harus doakan dan segala sesuatunya. Dari sebab itu penting bagi saudara yaitu
Berikan waktu saudara kepada Tuhan dan saudara yaitu benamkan diri saudara dalam firman-Nya. In order for you to know the true purpose, you need to really have a fellowship with God, koinonia with God. Dan jika saudara mau tahu yaitu apa sih tujuan Tuhan sebenarnya, saudara perlu sekali lagi persekutuan yang erat dengan Tuhan saudara. I know our minds can tell us how to fulfill it, but don't go by the mind. Go by God. How do I fulfill this? I know an alternative way, but don't go the alternative way. Go by God. Yaitu saya tahu kadang-kadang pikiran kita mengatakan gimana sih yang melakukan apa yang dikatakan Dr. Paul. Janganlah pikirkan seperti itu, tetapi yaitu kita doa kepada Tuhan, kita percaya yaitu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan daripada Roh Tuhan. So in order for us to fulfill those God-given assignment, we really need to be tuned up with the voice of the Lord. Yaitu untuk kita perlu tahu yaitu mendengar suara Tuhan. Dari sebab itu kita perlu yaitu tune up, yaitu lebih sensitif, lebih peka lagi atas pimpinan atau suara Tuhan. We will only be able to hear the voice of the Lord if we get rid of all those voices that comes along the way, or the pressures of life that comes. Dan kita tahu yaitu apa itu suara Tuhan, mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi. Jadi, jika kita menyampingkan segala hal-hal yang duniawi keluar dari pikiran kita atau hal tekanan-tekanan yang membebani kehidupan kita. So like a radio, and if we want to hear God's voice, we must be on the right. We got to align at the right spot, like 95 channel. You want to go, you go to 95 channel, and then you get the specific voice, not statistics. Itu sama seperti radio, yaitu saudara mau mendengarkan sesuatu, umpamanya FM atau AM, yaitu saudara harus menyelaraskan yaitu segala sesuatunya. Umpamanya FM 95, yaitu dan saudara harus menyelaraskan FM 95, kurang nggak lebih. Kalau kurang atau lebih, maka akan mendapatkan menjadi statis. Maksudnya suara itu menjadi nggak jelas. Distorted. You think it says this, you think it says that, and the voice of the Lord is not clear anymore. Dan itu yang membuat kita kalau radio gampang ya, jadi suara kresek gitu. Jadi kan nggak jelas. Jadi begitu juga dalam kehidupan rohani saudara, itu kita nggak dengan jelas yaitu apa sih kehendak Tuhan. So we really need to tune in with the voice of the Lord, with the Holy Spirit guidance upon us, so that we will be in line. Dari sebab itu penting bagi kita nomor satu yang bersekutuan dengan Tuhan, sehingga kita dapat menyelaraskan yaitu apa sih suara Tuhan dan mengikuti arahan daripada Roh Tuhan. So His purpose is for us to live the good life, of course. Dan tujuan daripada Tuhan adalah untuk kita menjalani kehidupan yang baik and to do the good works dan melakukan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan that He has already predestined, prepared, and made ready for us. Yang dimana Tuhan sendiri telah tentukan bagi kita semua masing-masing, telah persiapkan bagi kita dan sediakan untuk kita semuanya. So as you fast and pray this week, begin to really seek the Lord so that you get tuned up with the Lord. Jadi saudara sekalian, selagi kita semuanya itu doa dan puasa, kita benar-benar harus fokus kepada Tuhan sehingga kita bisa menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan ini. So that you will be aligned with the Lord and His Holy Spirit guiding you. Dan sekali lagi kita bisa menyelaraskan diri kita yaitu dengan Tuhan dan di bawah pimpinan daripada Roh Tuhan. At the same time, you can also pray, while you are fasting and praying, you can believe God for you to even hunger and have more passionate for Him, and you know that love for God increases in your life. Dan juga saat kita puasa dan doa, yaitu lapar akan makanan tersebut, yaitu bisa diganti dengan lebih lagi kita lapar akan Tuhan sehingga kita lebih lagi yaitu kasih kita kepada Tuhan. Remember, God wants to use each and every one of you. Dan ingat saudara sekalian, karena Tuhan mau sekali yaitu memakai saudara sekalian semuanya. He has a unique way of using you in this world. Allow Him to guide you, that you can be used of Him. Yaitu karena Dia memiliki caranya yang unik, yaitu untuk memakai setiap daripada kita. Kita sendiri yang harus mengizinkan Tuhan memakai kita. Trust in His timing Dan kita harus percaya di dalam waktu-waktunya Tuhan. and His direction for your life. Maupun arahan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Do not be like the book of Haggai chapter 1 verse 2 says, the people say, oh, it is not time. Yaitu janganlah kita seperti umat bangsa Israel di dalam kitab Haggai, yaitu pasal kedua. Mereka umat Israel mengatakan, oh ini bukanlah waktunya. Pasal 1 ayat 2. And so, that's what we must humble ourselves before the Lord.
Dari sebab itu penting untuk kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati saudara sekalian semuanya. What a God we have. Dan jangan lupa yaitu Allah yang luar biasa kita semua layani dan sembah. Amen. So I believe in God for your breakthrough and your miracles. Nah, saya percaya kepada Tuhan yaitu untuk mujizat bagi saudara, terobosan dalam kehidupan saudara. And don't forget, this evening we have a Thursday service. Dan jangan lupa yaitu ibadah nanti sore yaitu kita mengundang saudara sekalian semua jam 7 sore. Yes, 7 p.m. and we are on air. Dan sekali lagi yaitu jam 7 sore. So I pray that you will be blessed, because what I just now talked about Haggai, I'm talking tonight. Yaitu karena apa yang dibicarakan oleh Dr. Paul tadi, yaitu Haggai 1 pasal kedua, itu akan dibicarakan ini malam. And so I pray that God bless you and keep you. Dan saya berdoa yaitu penyertaan daripada Tuhan selalu berserta saudara, perlindungan daripada Tuhan selalu menyertai saudara. And so I believe that, and I know that the Lord Jesus loves you. Dan kami semua tahu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara. And I know that we love you too. Dan kita semua juga mengasihi saudara sekali. So bye-bye for now. Sampai ketemu lagi esok hari. Tomorrow morning, yeah? Ya, esok hari. Karena ini malam Pastor Robby yang akan terjemahkan bagi saudara. Okay, praise the Lord and bye-bye. Dan sampai ketemu lagi esok pagi. Have some water.